Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Citra Isabella Simbolon, Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Semputan Tular. Nah, yang di samping saya ini adalah narasumber saya. Halo semuanya, nama saya Ririn Ayuni. Jadi, kali ini kita akan mengadakan podcast tentang serunya peminatan Digital Communication Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Semputan Tular, Jakarta. Sebelum melakukan sesi tanya jawab, alangkah baiknya kita menanyakan kabar narasumber kita yuk. Halo Kak Ririn. Halo. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Kak Cita sendiri gimana kabarnya? Ya pastinya sehat dong. Nah, daripada kita lama-lama kayak gini, mending kita langsung masuk ke sesi tanya jawab yuk. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung memulai sesi tanya jawab kita kepada Kak Ririn. Gimana Kak Ririn dengan kesiapannya? Siap 100%. Oke baik, kita akan mulai ya guys. Nah, kalau boleh nanya nih, Kak Ririn nih aslinya orang mana? Kalau aku aslinya orang Cianjur. Kebetulan aku SMA itu ikut nenek di Tangerang. Lalu kuliah aku di Jakarta. Oh berarti aslinya orang Cianjur. Iya, orang Cianjur. Nah jadi teman-teman yang orang Cianjur bisa ya Kak Ririn langsung di DM nih. Terus Kak Ririn sekarang kesibukannya apa sih, kuliah apa kerja? Untuk kesibukan sekarang ini aku lebih fokus ke kuliah aja sih. Oh ke kuliah ya Iya. Kak. Oh berarti Kak Ririn ini adalah seorang mahasiswa. Nah kalau boleh tahu nih Kak Ririn kuliahnya di mana sih? Aku kuliah di Universitas Semputan Tular Jakarta yang ada di Cipinang dan aku ambil kelas reguler pagi. Wow bagus dong. Nah kok bisa sih Kak Ririn kuliah di UMT? Jadi awalnya tuh aku lihat di iklan di Instagram, iklan Universitas Semputan Tular. Kebetulan di situ tuh ada Fakultas Ilmu Komunikasi dan juga di Universitas Semputan Tular ini harganya terjangkau. Jadi aku udah coba buat daftar ke universitas itu dan alhamdulillahnya aku keterima di situ. Wow keren, Kak Ririn diterima di Universitas Semputan Tular Jakarta. Terus di UMT Kak Ririn ngambil jurusan apa nih? Jadi aku itu di UMT ambil jurusan ilmu komunikasi. Nah kebetulan aku itu kan masuk tahun 2020. Di tahun 2020 itu jurusan ilmu komunikasi itu ada 2 peminatan. Yang pertama public relation dan yang kedua itu ada digital communication atau Digicom. Terus aku sendiri itu ngambilnya yang peminatan digital communication. Oke guys, jadi Kak Ririn ini adalah salah satu mahasiswa yang mengambil jurusan Digital Communication di Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, tadi kan Kak Ririn ngomong kalau Kak Ririn itu ngambil jurusan peminatan di Digital Communication. Nah, kenapa sih Kak Ririn lebih memilih Digital Communication dibandingkan PR? Oke, kenapa aku lebih memilih digital communication dibandingkan PR? Karena menurut aku itu peminatan digital communication itu udah mencakup semuanya ya. Kenapa? Karena di situ kan kita di digital communication kita nggak juga belajar tentang komunikasi, yaitu kita juga belajar tentang teknologi dan kita juga diajarkan bagaimana cara memegang kamera dan lain-lain seperti itu. Dan juga aku lebih suka dan lebih minat untuk masuk ke digital communication sih. Oke teman-teman, berarti alasan Kak Ririn ya mungkin dia lebih suka di bagian digital communication daripada PR. Tapi tetap semangat ya. Berarti Kak Ririn bisa dong ngejelasin apa itu digital communication? Bisa tentunya. Jadi aku jelasin ya. Digital Communication atau Digicom itu merupakan salah satu program studi dari Fakultas Ilmu Komunikasi yang ada di Universitas Semputan Tular Jakarta. Nah, di jurusan ini itu kita menggabungkan pembelajaran komunikasi, teknologi, seni, dan juga desain. Jadi dalam jurusan ini itu kita mempelajari keterampilan digital, yaitu menulis dan juga komunikasi visual ya. Kita juga belajar bagaimana caranya berpikir untuk kreatif dan juga inovatif supaya kita juga dapat berinovasi dengan ide-ide tersebut.
dan metode pengembangan sehingga nantinya dapat berinovasi sendiri dalam komunikasi digital. Keren, keren, keren. Kalau boleh tahu, apa sih kendala karir ini selama perkuliahan online ini? Sebenarnya kalau untuk kendala selama perkuliahan online ini banyak ya Kak Cita. Cuman aku mau sebutin beberapa aja. Jadi yang pertama itu biasanya aku mengalami kesulitan dalam memahami materi yang dosen berikan. Karena kan untuk online ini kita cuma melakukan Zoom meeting. Dan juga kalau misalkan aku lagi pulang kampung atau berada di pelosok gitu, aku suka susah sih nyari sinyal, soalnya kan kita ya balik lagi kita cuman online doang kan. Dan yang ketiga itu ada kendala pribadi. Biasanya kan kalau untuk kuliah online itu kita cuman diem-diem aja ya di rumah, nggak ngapa-ngapain gitu. Nah itu tuh kadang membuat aku mempengaruhi masalah pribadi aku, kayak pola pikir aku tuh kadang lebih negatif, terus sedikit-dikit stres, dan juga overthinking sih, lebih suka ke overthinking juga. Wow, overthinking. Kata overthinking ini terbiasa dan sering kita dengar di kalangan remaja sekarang ya guys. Nah, kira-kira gimana nih cara Karirin untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, apalagi udah sampai di titik overthinking? Balik lagi ya kan tadi aku sebutin beberapa kendala. Itu yang pertama, kalau misalkan aku kurang memahami materi dari yang dosen berikan, itu biasanya aku langsung melakukan chat pribadi dengan dosennya dan minta penjelasan yang lebih rinci. Dan kalau untuk koneksi internet, ketika aku pulang kampung tuh aku suka keluar dulu lah pokoknya, kalau nggak ke atas genteng gitu biar nyari sinyal. Dan kalau untuk pribadi itu cara ngatasin stres, overthinking dan lain-lain, aku itu suka mencoba hal-hal yang baru. Contohnya tuh aku sering baca, sekarang ini aku sering baca novel. Kalau nggak aku coba menonton film dengan genre-genre yang baru. Dan itu sih alhamdulillahnya membuat aku menjadi sedikit lebih tenang lah ya. Oke, baik teman-teman. Jadi karir ini bisa kita sebut contoh kayak ibaratnya kalau kita itu ketinggalan pelajaran dari dosen bisa langsung ditanyakan, jangan langsung kayak ya udah deh nggak usah ditanya biarin aja kayak gitu. Terus kalau mengatasi overthinking yang tadi tuh lumayan bagus ya, karena mencari kesibukan diri sendiri biar nggak terlalu banyak pikiran. Setelah lulus dari Universitas Sebutan Tular dengan jurusan Digital Communication, Karirin mau langsung kerja apa gimana nih Kak? Untuk itu mungkin aku langsung ambil kerja ya. Dan karena mungkin aku ambil peminatan di digital communication, jadi mungkin aku akan cari kerja menjadi copywriter. Kalau nggak jadi copywriter, aku itu pengen jadi content creator sih. Content creator. Berarti kalau mau jadi content creator, Karirin udah punya akun atau udah buat? Aku udah buat sih, ada akun YouTube sama akun TikTok. Jadi di TikTok itu aku mencoba membuat beberapa konten tentang Fakultas Ilmu Komunikasi, terutama Digital Communication yang ada di Universitas Semputan Tular. Nah, buat teman-teman, Karirin ini sudah punya akun, jangan lupa di follow ya. Apalagi Karirin ini ingin jadi seorang konten kreator yang sukses. Semoga kecapai ya Karirin. Amin, terima kasih Kak Cita. Apa sih keunggulan Vkom terutama dalam peminatan digital communication dibandingkan fakultas-fakultas lain? Jadi menurut aku keunggulan Vkom itu secara pribadi ya memudahkan aku mungkin untuk nantinya mencari kerja, baik itu secara tanggal atau freelance. Dan juga keunggulan lainnya itu memberikan kita pengetahuan tentang proses komunikasi secara baik dan benar, mulai dari memberi pesan dan juga menerima pesan. Jadi menurut aku itu Vkom itu emang benar-benar sangat penting sih. Kenapa Karirin bisa mengatakan kalau komunikasi itu sangat penting buat kita?
Karena ya gimana ya, mau sampai kapanpun tuh komunikasi tuh akan tetap memiliki keistimewaan sendiri, dan proses komunikasi itu selalu dibutuhkan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Oke teman-teman, jadi komunikasi itu emang benar-benar sangat berpengaruh buat kehidupan kita sehari-hari dimanapun, kapanpun ya. Karena mulai dari kecil kita juga harus mempelajari komunikasi, seperti contohnya berbicara, belajar ngobrol kepada orang tua dan teman-teman. Oke, ini pertanyaan yang terakhir buat Kariren. Apa motivasi dan harapan Kariren sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Imputan Tular, terlebih dahulu peminatan Digital Communication? Untuk motivasinya sih aku akan selalu bilang ya, untuk selalu tetap semangat, jangan menyerah, dan juga it's okay to be cry, it's okay to not be okay gitu ya. Dan juga it's okay to take a rest. Kalau misalkan capek ya udah gitu, istirahat aja, jangan langsung digeder. Dan untuk harapannya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, semoga berkembang menjadi lebih baik, dan juga Fakultas Ilmu Komunikasi ini mahasiswanya terutama gitu ya, menjadi lebih berkreatif dan juga inovatif, dan juga terakhir akreditasi Vkom ini di UMT menjadi lebih baik sih. Amin, amin. Jadi di situ maksud Kariren semoga akreditasi di Universitas Imputan Tular, terutama di Fakultas Ilmu Komunikasi, semoga makin membaik dan motivasinya sangat bermanfaat dan berguna buat kita semua. Terima kasih buat narasumber saya yaitu Karirin. Semoga podcast kita kali ini berguna dan bermanfaat buat kita semuanya. Oke teman-teman, sekian podcast dari kita hari ini. Semoga podcast kita ini berguna dan bermanfaat buat kita semuanya. Jika ada perkataan atau penyampaian kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, kita minta maaf sedalam-dalamnya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom.